Halo guys, perkenalkan nama saya Silvana Dina Wisya Kema dengan NIM 20210310444076, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Cendrawasih. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Birokrasi Pemerintahan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabar Adek? Puji Tuhan baik juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvana Dina Wisya Kema. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri. Ya, nama saya Anastasia Nancisawito. Biasanya di sekolah dipanggil Ibu Nancy, guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 3, Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Jadi saya datang ke sini untuk mewawancarai Ibu seputar etika birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Mengenai pelayanan publik di sekolah tentunya ya. Iya. Oke. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap memberikan pelayanan kepada orang tua siswa yang datang ke sekolah? Nah, untuk pelayanan terhadap orang tua siswa yang datang ke sekolah, maka tentunya tamu yang datang entah itu dari kantor atau orang tua wajib untuk melapor di gerbang sekolah kepada satpam sekolah. Nah, dari satpam sekolah akan diarahkan untuk menuju ke lobi sekolah di lantai 1. Nah, di lobi sekolah maka tamu yang datang, kalau misalnya orang tua, berarti orang tua mengisi buku tamu dan keperluan untuk berkunjung ke sekolah. Seperti itu. Bagaimana kalau keperluan orang tua yang datang ke sekolah untuk mengikuti pertemuan? Jika orang tua datang ke sekolah untuk mengikuti pertemuan, maka setelah mengisi buku tamu, petugas lobi akan mengarahkan orang tua ke tempat pertemuan sedang berlangsung. Kalau misalnya orang tua belum terlalu mengenal area sekolah karena baru misalnya, maka petugas lobi akan mengantarkan orang tua tersebut ke ruang pertemuan. Bagaimana jika keperluan orang tua bertemu dengan wali kelas? Kalau misalnya orang tua ingin bertemu dengan wali kelas anaknya ya tentunya. Nah, jadi di lobi tentu orang tua akan menulis di buku tamu untuk keperluan bertemu dengan wali kelas sang anak. Maka nanti tugas lobinya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada wali kelas yang bersangkutan. Nah, tentunya petugas lobi akan menanyakan nama murid, kemudian kelas murid kelas berapa, dan wali kelas dari murid yang bersangkutan itu siapa. Nah, setelah petugas lobi tahu siapa wali kelas yang dimaksud, maka petugas lobi akan menghubungi wali kelas yang bersangkutan. Nah, untuk tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui keberadaan dari wali kelas tersebut. Karena bisa saja wali kelas mungkin sedang mengajar di kelas atau mengajar di bengkel atau melakukan tugas-tugas lainnya. Nah, biasanya kalau misalnya wali kelas mungkin sedang mengajar atau mengajar di ruang teori atau mengajar di bengkel, maka ada wali kelas yang biasa langsung datang menemui orang tua. Tetapi biasanya ada wali kelas yang meminta supaya orang tua menunggu, apalagi jika jam mengajarnya sudah mau selesai, seperti itu. Jadi nanti saat wali kelas selesai mengajar, maka wali kelas akan menemui orang tua yang bersangkutan, seperti itu. Terus bagaimana jika keperluan orang tua untuk membayar komite sekolah? Nah, khusus di SMK Negeri 3 memang Ibu perhatikan bahwa masih ada orang tua yang langsung membayar komite sekolah dari anak, walaupun beberapa anak juga ada yang langsung
dipercayakan orang tua untuk membayar komite. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang sekolah untuk membayar sendiri uang komite anaknya, maka dari petugas lobi nanti akan mengarahkan orang tua untuk menuju ke ruang bendahara yang ada di lantai 2 sekolah. Berkaitan dengan etika, apakah ada aturan mengenai ketetapan masuk kantor? Jika ada, apakah aturan tersebut dipatuhi oleh pegawai-pegawai? Untuk aturan masuk kantor sendiri di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura itu mengikuti aturan masuk kantor dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura, yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura memberikan aturan kepada pegawai-pegawai yang berada di naungan Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk melakukan fingerprint itu sebelum jam 7 pagi. Jadi sebelum jam 7 pagi pegawai-pegawai di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura sudah melakukan fingerprint. Nah, soal taat atau tidak, ya mau tidak mau sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka guru-guru perlu untuk menaati aturan yang berlaku untuk melakukan fingerprint atau untuk masuk kantor tepat pada waktunya, yaitu jam 7 pagi. Tetapi ada kalanya mungkin karena berbagai keperluan, maka beberapa guru misalnya ada yang datang terlambat. Nah, jika misalnya guru ada yang sering datang terlambat, maka biasanya kepala sekolah akan melakukan panggilan dan menegur guru yang bersangkutan. Terus bagaimana dengan jam pulangnya? Untuk jam pulangnya mengikuti juga aturan dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Untuk jam pulang Senin sampai Kamis pukul 15 atau pukul 3 sore, dan untuk hari Jumat pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Nah, menurut aturan berarti guru boleh meninggalkan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada orang tua atau siswa alumni yang datang ke sekolah untuk mengurus surat-surat penting seperti ijazah dan lain-lain? Untuk pengurusan ijazah dan lain-lain, berarti kan untuk administrasi sekolah itu sendiri berkaitan dengan tata usaha. Jadi nanti dari pos satpam, terus dari lobi, dari petugas lobi akan mengarahkan orang tua ataupun alumni untuk menuju ke ruang tata usaha. Ijazah biasanya kan berkaitan dengan kurikulum, maka tata usaha akan bekerja sama dengan kurikulum mengenai pengambilan ijazah, seperti itu. Terus Bu, bagaimana jika ada tamu lain yang datang ke sekolah, misalnya penerbit buku, perguruan tinggi atau universitas, dan dari kantor-kantor lain? Nah, untuk pelayanan publik, misalnya kepada penerbit buku ya, jadi terkadang kan penerbit buku datang ke sekolah-sekolah untuk memasarkan buku mereka. Nah, jadi karena ini berkaitan dengan pengajaran, jadi nanti dari lobi penerbit buku akan diarahkan untuk bertemu dengan wakasek kurikulum karena berkaitan dengan pengajaran. Nah, nanti bisa juga dari situ maka wakasek kurikulum yang akan menginfokan ke kepala sekolah apakah berniat atau tidak mengenai buku yang ditawarkan dari penerbit tersebut. Nah, kalau misalnya dari universitas sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya untuk penerimaan mahasiswa baru ya. Iya. Karena ini juga berkaitan dengan pengajaran, maka dari lobi nanti akan diarahkan untuk bertemu juga dengan wakasek kurikulum. Biasanya kan dari pihak universitas
tentunya memasukkan surat terlebih dahulu ke tata usaha. Nah, dari tata usaha maka akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa ada surat dari Universitas A misalnya. Nah, dari situ akan biasanya diberikan jawaban sehingga pihak dari universitas yang bersangkutan datang untuk berkunjung kembali ke sekolah, bertemu dengan lokasi kurikulum, dan biasanya akan bertemu juga dengan kepala sekolah untuk pembahasan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru itu. Nah, kalau misalnya dari kantor-kantor lain, misalnya biasanya dari kantor hukum dan HAM, karena misalnya mau mengadakan sosialisasi tentang hukum. Nah, maka ini berkaitan dengan lokasi kesiswaan. Jadi dari lobi nanti petugas lobi akan mengarahkan untuk bertemu dengan lokasi kesiswaan. Seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas kesediaannya telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih. Baik, Selvi, terima kasih juga. Semoga sukses ya tugasnya. Ya.